I'm gonna beat Anthony Joshua today. Everything or Valhalla. Everything or Valhalla. AJ, one of the best finishers in boxing. You know, he smelt blood and he was just unloading. Those kind of knockouts are great to see because you know they. Or did AJ just do? We're in there at the moment. Oh! Bludgeoned him with a huge right uppercut. And he is the unified Commonwealth and British heavyweight champion, the fighting pride of the UK. Brings off, he got hit and then went down. Down he goes! Helenius! Ja tällä hetkellä Mielonen ottaa kyllä vastaan ja nyt sattuu pahasti. Sahabat tinju dunia, petinju kelas berat Robert Helenius dijadwalkan akan bertarung akhir pekan ini melawan mantan juara dunia #1 Anthony Joshua di O2 Arena London, Inggris sebagai petarung pengganti atas Dillian Whyte, lawan bagi Joshua sebelumnya yang dinyatakan gagal bertarung setelah dinilai positif menggunakan obat-obatan. Robert Helenius diberikan kesempatan kedua untuk sebuah pertarungan besar setelah dia kalah mengenaskan dari seorang mantan pemegang gelar WBC Deontay Wilder, yaitu dengan KO pada ronde pertama pada bulan Oktober di tahun yang lalu di New York, Amerika Serikat. Banyak penggemar berpikir bahwa Robert Helenius tidak akan pernah terlihat lagi dalam sebuah pertarungan besar pasca kekalahannya itu. Akan tetapi sekarang ia telah diberikan kesempatan emas untuk bisa menghancurkan Joshua dan tentu saja mendapatkan bayaran besar dalam pertarungan ulang. Robert Helenius mempunyai kesempatan yang mungkin tidak akan terulang untuk membuat namanya melambung tinggi jika dia bisa mengalahkan Anthony Joshua, pun juga sebaliknya bahwa dia hanya akan menjadi pecundang yang menyedihkan jika dia kalah dan bisa dimungkinkan bahwa namanya akan tenggelam selamanya di kancah tinju besar. Meskipun beberapa penggemar tinju kurang tertarik dengan Helenius ini sebagai pengganti, akan tetapi itu pada dasarnya adalah hal yang sama, sebab Helenius yang mempunyai rekor 32 menang 4 kalah dengan 21 menang KO berada pada level yang sama dengan Dillian Whyte mengenai bahaya yang bisa dia timbulkan dan dia berikan pada seorang Anthony Joshua dan apa yang tersisa pada petinju yang berusia 39 tahun itu. Helenius benar-benar dapat bertarung dan dia memiliki kemampuan untuk meledakkan Joshua ke kanvas dengan kekuatan pukulannya. Akan tetapi, sebagian publik tinju juga meyakini jika promotor AJ yaitu Eddie Hearn tentu tidak akan membahayakan sapi perahnya itu dengan melemparkannya melawan petinju-petinju top kelas berat yang diharapkan oleh para penggemar untuk digunakan sebagai lawan pengganti, dan mereka adalah seperti Andy Ruiz, Filip Hrgovic, Jared Anderson, Aslanbek Mahmudov, Martin Bakole, ataupun Otto Wallin. Helenius memiliki kekuatan pukulan di mana dia bisa meng-KO Anthony Joshua dengan gampang jika dia bisa bertahan lama dalam sebuah pertarungan untuk menurunkan agresivitas serta gempuran dari Joshua. Helenius tahu bahwa ini adalah kesempatannya untuk bisa menghasilkan uang pensiun yang tentu saja bisa mengubah kehidupannya dengan mengalahkan Joshua untuk membuat sebuah bayaran multi-juta dolar dalam pertarungan ulangnya. Kemenangan bagi Helenius akan memberinya sebuah parasut emas untuk kehidupannya pasca dia gantung sarung tinju, memberikan tempat mewah di masa pensiun di mana dia bisa hidup tanpa beban, tanpa mengkhawatirkan keadaan ekonominya. Meskipun publik tinju meremehkan peluang kemenangan bagi Helenius, akan tetapi Robert Helenius masih merupakan pertarungan yang sangat berisiko bagi Joshua dan promotornya Eddie Hearn. Saya pikir Robert Helenius adalah pertarungan yang bagus. Ya, dia kalah dari Wilder, tetapi itu dengan sebuah pukulan yang kuat. Saya pikir ini adalah pertarungan yang sulit dan berbahaya, kata Eddie Hearn kepada media tentang rencana duel Joshua versus Helenius. Di atas kertas, pertarungan antara Joshua versus Helenius tentu bukanlah sebuah pertarungan besar, apalagi
Kini pertarungan mereka dikabarkan tidak disiarkan oleh siaran langsung pay-per-view. Ketahui bahwa publik Inggris telah menginginkan lawan lain bagi Joshua atau selain Helenius, yaitu seperti Andy Ruiz, Hrgovic ataupun Frank Sanchez ataupun bahkan Zhilei Zhang. Namun disinilah letak kejelian dari seorang Eddie Hearn dalam memilih-milih lawan. Meskipun Helenius sangat berbahaya, namun Eddie Hearn yakin bahwa Anthony Joshua akan mampu meredamnya. Dan itu bisa menjadi bagian dari sebuah syarat mutlak bagi Anthony Joshua jika dia menginginkan namanya kembali masuk ke daftar petarung-petarung top kelas berat yang bisa memperebutkan gelar juara dunia. Ya, terpilihnya sebagai pengganti Dillian Whyte untuk pertarungan melawan Anthony Joshua menunjukkan bahwa Robert Helenius tentu memiliki kualitas sebagai penantang di kelas elit tinju kelas berat. Robert Helenius mempunyai pengalaman dan pernah menghadapi nama-nama besar seperti Deontay Wilder dan bahkan Dillian Whyte. Munculnya nama Robert Helenius sebagai lawan Joshua kelihatannya sejalan dengan keinginan mantan juara dunia kelas berat multigelar tersebut untuk mencari lawan antara sebelum menghadapi Wilder. Bagi Joshua, Helenius adalah lawan yang sepadan untuk sebuah pertarungan pemanasan. Helenius mengalahkan Derek Chisora pada 2011, akan tetapi dia kalah saat melawan Dillian Whyte pada 2017 dan Deontay Wilder pada tahun kemarin. Untuk diingat, saat Helenius melawan Wilder, dia hanya bisa bertahan kurang dari 3 detik saat dia dijatuhkan pada ronde pertama. Pun demikian, Robert Helenius tetap mempunyai peluang untuk menciptakan kejutan bagi Anthony Joshua. Setidaknya jika melihat pengalaman dari mantan juara dunia WBA, WBO, IBF, dan IBO saat dia dikalahkan Andy Ruiz Jr. yang juga petarung pengganti saat lawan sebenarnya dari Joshua yaitu Jarrell Miller mundur dikarenakan doping pada tahun 2019. Ya, laga antara Anthony Joshua versus Robert Helenius akan menjadi laga menarik di kelas berat pada akhir pekan ini. Akankah mantan juara dunia bersatu Anthony Joshua akan mampu mengangkat kembali prestasinya dengan mengalahkan seorang Robert Helenius yang notabene baru bertarung pada minggu kemarin? Ataukah justru sang Helenius akan mampu memanfaatkan peluang emas ini demi mendongkrak lagi popularitasnya di kelas berat? Ya, kita tunggu saja.